saya hormati. Wabarakatuh. Apa peduli dengan kerugian yang diderita oleh negara? Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak dan Ibu Guru, orang tua siswa, serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan lomba pidato SILN. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman untuk menyaksikan lomba ini. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpidato dengan judul Keterbukaan dan Kejujuran. Saya memilih tema ini karena keterbukaan dan kejujuran merupakan kunci utama dalam berkomunikasi serta bersosialisasi. Dengan keterbukaan dan kejujuran, orang akan percaya apa yang kita lakukan dan kita katakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman, sebenarnya apa arti keterbukaan? Ketika saya membuka Wikipedia, di situ saya menemukan bahwa keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima kritikan atau pendapat. Sebelum saya melanjutkan pidato saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman. Pernahkah Bapak dan Ibu serta teman-teman ketika berbicara tidak ada yang mau mendengarkan sama sekali, bahkan mempercayainya? Pernah. Bagaimanakah perasaan Bapak dan Ibu serta teman-teman? Sakit hati. Sama. Jika hal itu terjadi pada saya, maka hal itu sangatlah menyakitkan bagi saya. Tetapi, apakah mereka salah? Tidak. Ya, itu mungkin adalah akibat dari kita yang pernah bertindak tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Baiklah, saya akan mencoba untuk menguraikan contoh-contoh dari sikap keterbukaan satu persatu secara singkat dan sederhana. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah mengakui, berkata, serta bertindak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Contohnya, pada suatu hari ketika saya berjalan di sekolah, tiba-tiba prang! Saya tidak sengaja memecahkan kaca sekolah. Walaupun di situ mungkin tidak ada yang mengetahui bahwa saya telah memecahkan kaca, saya tetap melaporkannya kepada Bapak atau Ibu guru, dan saya siap untuk menanggung resikonya. Bayangkan, jika masih sekecil dan semuda saya sudah bertindak tidak jujur, bagaimana jika saya dewasa nanti? Apalagi jika saya menjadi pemimpin. Pasti institusi yang saya pimpin akan rusak. Bapak dan Ibu serta teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di depan, kita harus jujur agar orang percaya kepada kita. Ada pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Maksudnya adalah, sesering apapun kita bertindak jujur, sekali saja kita ketahuan berbohong, maka orang tidak akan percaya kepada kita. Yang selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati sama dengan tidak sombong atau angkuh. Setiap orang pasti memiliki kelebihan. Betul? Betul. Dan saya yakin teman-teman ada di sini karena dianggap memiliki kelebihan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Begitu pula dengan saya. Mungkin saya dianggap mempunyai kelebihan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah saya dalam bidang pidato. Walaupun mungkin saya dianggap memiliki kelebihan tersebut, saya bersikap biasa saja terhadap teman-teman saya. Dan saya tidak memilih-milih teman dalam bergaul. Jika perlu, saya akan membantu teman-teman saya untuk membantu teman-teman saya dalam hal yang positif.
Jadi, kita tidak perlu merasa yang paling hebat, paling kuat, paling pandai, dan lain sebagainya. Karena di atas langit masih ada langit. Jadi, jika kita merasa demikian, Pak, sebenarnya di dunia ini masih ada yang melebihi kita. Bapak dan Ibu serta teman-teman, yang selanjutnya adalah adil. Saya akan bertanya lagi. Saya adalah 2 orang bersaudara, yaitu saya dan adik saya. Saya kelas 5, sementara adik saya masih kelas 0 kecil atau TKA. Jika orang tua saya memberikan jatah uang saku yang sama, apakah menurut Bapak dan Ibu serta teman-teman, itu adalah sikap yang adil? Tidak. Betul. Karena adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa, tetapi proporsional, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi atau kapasitasnya dalam berbagai hal. Karena kebutuhan saya dan adik saya berbeda, maka seharusnya orang tua saya memberikan uang saku yang berbeda pula. Bapak dan Ibu serta teman-teman, kita harus adil karena keadilan akan membawa kehidupan yang rukun, tentram, dan damai. Dan yang terakhir adalah mau menerima kritikan atau pendapat. Selain memiliki kelebihan, setiap orang pasti memiliki kelemahan. Betul? Betul. Dan yang dapat melihat kelemahan itu adalah orang lain. Misalnya, pada suatu hari saya membuat sebuah lukisan. Setelah saya amati itu terus-menerus karena menurut saya lukisan itu sudah sangat bagus. Tetapi, tahu tidak, ada teman saya yang datang dan mengejutkan pula. Hei bro, sedang apa kamu? Wah, lukisan siapa tuh? Bagus sih, cuma kalau ditambah 1 gambar lagi, maka lukisan itu akan jauh lebih bagus. Setelah saya pertimbangkan, saya mengambil keputusan untuk mencobanya. Dan ternyata, memang betul, lukisan itu jauh lebih bagus. Jadi, jika ada orang lain yang memberikan kritikan atau pendapat kepada kita, sebaiknya kita pertimbangkan terlebih dahulu. Barangkali itu dapat bermanfaat bagi kita. Dalam bahasa Inggris, ada pepatah yang mengatakan 2 heads are better than 1. Maksudnya adalah 2 pendapat itu lebih baik daripada 1 pendapat. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan uraian saya di depan, kita harus menerapkan keterbukaan dan kejujuran di mana saja. Entah itu di rumah, sekolah, masyarakat, maupun tempat-tempat layanan umum seperti bank, kantor pos, rumah sakit, dan tempat lain sebagainya. Keterbukaan dan kejujuran memang merupakan kata-kata yang sederhana. Namun, belum tentu semua orang di dunia ini, termasuk saya, dapat menerapkannya dengan mudah. Jadi, kita harus membiasakan diri sejak kecil untuk berlaku terbuka dan jujur. Jika kita sudah terbiasa, maka keterbukaan dan kejujuran akan mudah dan ringan kita laksanakan. Pendek kata, marilah kita selalu terbuka dan jujur agar dipercaya oleh banyak orang untuk menunjukkan prestasi kita, serta agar dapat mewujudkan hidup yang rukun, tentram, dan damai. Satu lagi, jika kita tidak bisa mengajak orang lain untuk bersikap jujur dan terbuka, setidaknya di dalam hati kita sudah berkomitmen bahwa saya harus jujur dan terbuka. Demikian pidato saya, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Kok panjang banget? Kok nggak kurang panjang? Nggak apa-apa, belakangnya. Satria sama Ilham kok beda ya? Ini loh yang di rambut. Oh iya, Ilham. Shalom. Gila deh parah. Bilang dadah. Bisa sih, impossible sih. Seperti lomba menari SYNA. Then, I want to tell you a story about Pinocchio, Malin Kundang. Once, where everyone's going crazy, so
So she escaped. Good afternoon, judges and audience. Today I would like to tell you a story entitled Dorothy and the Wizard of Oz. Once upon a time, there lived a little girl named Dorothy who lived happily with her uncle, aunt, and her dog Toto in Kansas. One night, the sky filled with dark storm clouds, lightning flash, and suddenly a strong wind pulled the house from the ground, and it went round and round, and finally landed, and the storm was gone. When the sun came out again, Dorothy went outside. She looked around and said, "I don't think we're in Kansas anymore." Suddenly, a fairy with a wand appeared over her head. "Kind fairy, where are we? How do I get home?" Dorothy asked. "We're in Oz, my dear. Don't worry, the Wizard of Oz can help you. Just follow the yellow brick road, and with this wand, your shoes now have magical power." So Dorothy and Toto did as she said. On their way, they met a scarecrow made out of hay. Dorothy said, "Nice to meet you, Scarecrow. How are you today?" "I'm sad because I don't have a brain inside my head," said the Scarecrow. "Come with us to see the wizard. He'll give you a brain." So the Scarecrow joined them, and as they walked, they met a Tin Man, looking tired and sad. Dorothy said, "Hello, Tin Man. How do you feel today?" "I don't know how I feel. I don't have a heart," said the Tin Man. "Come with us to see the wizard. He'll give you a heart." So the four friends walked. As they walked, they were suddenly surprised by a lion looking scared. Dorothy asked, "What's wrong, Lion? Why do you look scared?" I'm scared because I don't have any courage," said the lion. "Come with us to see the wizard. He'll give you courage." So they walked and finally reached the wizard's castle. But the Witch of the West had been waiting for them. "Please let us in to meet the wizard," Dorothy said. "Ha! No! Now off with you! Go away! The wizard's too busy to meet you today." So the friends waited there for a long while. But Dorothy had an idea. "Does anybody have water?" I have water. "Thank you. It makes witches disappear." So Dorothy sprayed the witch on, and the witch disappeared. In the wizard's castle, it felt like magic everywhere. Smoke filled the air, and a mysterious curtain stood blocking their sight. Toto turned to the curtain and pulled with all his might. The curtain came down, and what a surprise! A man, not a wizard, appeared before their eyes. "I wish you were a real wizard. Please give me a heart, and Scarecrow a brain, and courage too, Lion," said the Tin Man. "You've always had what you needed. Tin Man, take this watch. It ticks with the beats of your heart. And Scarecrow, you've got a brain so sharp and clever. Don't doubt yourself, ever. And here is a medal for you, brave Lion. You've always been courageous. It's just all in your head." "Thank you, dear wizard," they all said as one. "You're welcome," said the wizard. "But there's still one little girl whose wish I must grant. Do you know who she is? Is it you? Is it you?" No. "Who is she?" Dorothy! "That's right, Dorothy. Now, Dorothy, click your heels 3 times and say, 'There's no place like home.' Say it with your friends, and you'll be there right away." So Dorothy said goodbye to them all.
She shook the hand of the lion, who stood brave and tall, hugged the Tin Man, shed a small tear, and she kissed the Scarecrow, who smiled from ear to ear. Dorothy did what the wizard told to do. Could you all please help me? Yes. Now, please say, there's no place like home. Together with me after I count 3. 1, 2, 3. There's no place like home. And just like magic, Dorothy and Tuttle are back, as if the house had never moved, had never left the ground. What she learned that day, she would remember indeed. When you believe in yourself, you have everything you need. You could travel anywhere, but there is no place like home, wherever you go. Thank you. Well, Scott, I like your story. Thank you. Well, what is a good point taken from that story? There's 2 good points. The first one is if you believe in yourself, you can always do everything. Yeah. There's nothing is impossible. And the second point is wherever you want to go, wherever you go, there's no place like home. Yeah, so I think so. Thank you very much. Foto dan CD dan CD dan
Sebagai peserta